Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam Pak. Ya, terima kasih Jonathan. Eh, Selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di malam hari ini di hari Rabu. Kita akan melanjutkan sesi kita untuk malam hari ini di pertemuan ke-11 ya. Sebelum mulai, mungkin saya mau nanti detailnya akan saya infokan hari Senin ya teman-teman. Jadi kemarin agak kita lupa karena kita kan di semester pendek ya. Waktunya juga tidak terlalu panjang. Jadi teman-teman setelah kemarin di UTS, teman-teman punya konsep untuk membuat artikel atau membuat karya ilmiah untuk di UAS nantinya. Nah, mulai dari sekarang mungkin teman-teman sudah mulai bisa menyicil ya, mulai mencari bahan, mencari data-data, atau mulai menyusun misalnya latar belakang, mengumpulkan beberapa artikel yang terkait gitu ya, dan sebagainya. Karena kita kan waktunya tidak terlalu panjang ya, kalau kita pendek, sehingga nanti harapannya ketika di UAS teman-teman sudah bisa langsung mengerjakannya. Nah, nanti mungkin detail-detailnya akan saya sampaikan di minggu depan di hari Senin ya, supaya teman-teman sudah mulai bisa menyiapkan ya step by step atau tahapan-tahapannya seperti apa, sehingga nanti bisa maksimal di akhirnya ya. Karena target saya harapannya ya minimal ada salah satu dari teman-teman yang bisa menuliskan atau masuk kepada artikel atau jurnal. Itu harapannya ya teman-teman semua. Jadi supaya nanti tidak dikejar-kejar oleh waktu, tidak mepet-mepet, tidak sistem kebut semalam. Jadi mulai teman-teman semua sudah bisa menyiapkan, mengumpulkan, dikumpulin aja dulu semuanya. Artikel-artikel pendukung ya, kemudian mungkin ada data-data atau apapun yang terkait dengan topik yang teman-teman ambil sesuai pada saat UTS kemarin. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, hari ini kita akan lanjut di dalam pertemuan ke-11. Hari ini mungkin saya akan memberikan materi, mungkin teman-teman sudah pernah mengambil karena mungkin juga ada mata kuliah ini juga di Prodi TI, yaitu tentang project management. Saya akan memberitakan tentang project management, tapi di sini saya akan memfokuskan bagaimana dengan konsep project management kita mampu mengidentifikasi resiko. Jadi saya tidak fokus kepada project management secara utuh gitu ya, karena itu luas sekali. Tapi di sini bagaimana sih dengan konsep project management kita mampu mengidentifikasi resiko yang ada. Karena salah satu komponen di dalam project management adalah mampu mengidentifikasi resiko itu sendiri. Nah, nanti di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman namanya OPPM, One Page Project Management. Ya, nanti akan saya kasihkan kepada teman-teman, itu ada sebuah template Excel gitu ya. Nanti itu akan menjadi tugas teman-teman. Jadi teman-teman akan akan mencari sebuah project sebagai latihan di dalam satu lembar Excel, dan nanti akan difokuskan bagaimana mengidentifikasi resikonya. Jadi template-nya sudah ada, teman-teman tinggal ngisi aja secara berkelompok. Ya, nanti akan saya kasih di akhir kelas di di file di kolom chat. Dan itu akan menjadi latihan dan akan teman-teman kumpulkan di minggu depan. Itu sebagai latihan sehingga teman-teman bisa melihat ketika teman-teman melakukan sebuah proyek ya, bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi resiko-resiko apa yang terjadi. Nanti jenis proyeknya mau proyek apapun terserah ya, karena ini hanya sebagai salah satu bentuk latihan saja. Nah, kita akan mulai. Saya akan share screen dulu teman-teman sebentar. Oke. Bentar. Oke. Ya. Jadi di sini saya akan
Sudah kelihatan ya. Oke, nanti kalau ada trouble mohon diinformasikan ya teman-teman, mungkin ada yang tidak terlihat atau bagaimana, tolong diinformasikan karena saya hari ini pakai komputer yang bukan biasanya, jadi takut ada trouble di komputer saya. Nah, kita akan lanjut, jadi memang topik besarnya adalah project management, namun di sini nanti akan saya lebih fokuskan kepada bagaimana kita mampu mengidentifikasi sebuah project, ya. Kemudian setelah itu fokus kedua adalah bagaimana kita akan mampu mengidentifikasi sebuah resiko dari sebuah project tersebut. Jadi kita akan fokusnya lebih banyak di sana. Nah, ada 3 hal yang pengen saya bahas di sini teman-teman. Ya mungkin yang pertama tentang secara umum tentang project itu apa. Mungkin ini tidak terlalu panjang akan saya sambil ceritakan karena teman-teman juga pasti sudah akan ada dapat atau mungkin sudah, saya tidak tahu, tentang project management, kemudian prosesnya seperti apa, dan nanti saya akan fokuskan kepada OPPM, yaitu One Page Project Management. Nah, kita mulai dulu dari project teman-teman. Jadi kenapa sih sebetulnya kita harus memahami sebuah project teman-teman ya, dan juga di situ bagaimana sih kita mampu memahami kenapa sih kita harus mampu mengidentifikasi resiko itu sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada beberapa gambar di dalam slide ya. Jadi di sini saya memperlihatkan ini ada cukup banyak gambar ya. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 ya, banyak banget gitu ya. Dan ini adalah sebuah resiko yang bisa terjadi ketika kita tidak mampu melakukan sebuah project management yang benar, tanda kutip seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman di sini saya ingin memperlihatkan bahwa ini adalah sebuah representasi atau representatif ketika kita tidak mampu menjabarkan apa yang akan kita lakukan ke dalam sebuah proyek. Sehingga apa? Sehingga ketika kita tidak mampu mengidentifikasikan detail itu dalam sebuah proyek, yang terjadi adalah ini output-nya akan menjadi seperti ini. Ini sebagai contoh misalnya kita pengen membuat ayunan misalnya ya. Ada ayunan yang bentuknya 3, ada ayunan yang ternyata pohonnya berbeda, ada yang pakai kursi, ada yang pakai ban, dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi. Dan ini bisa terjadi teman-teman ketika kita tidak mampu mendetailkan konsep tersebut dalam sebuah proyek. Dan untuk menghindari resiko seperti ini, maka dibutuhkan yang namanya sebuah project management. Jadi sebetulnya antara sebuah proyek dan juga sebuah resiko atau manajemen resiko itu kaitannya sangat erat sekali. Ya, bahkan bisa dibilang risk management atau manajemen resiko itu menjadi salah satu komponen terpenting di dalam sebuah project management itu sendiri. Nah, mengapa itu penting teman-teman? Mengapa project management penting? Karena ketika sebuah project management itu tidak mampu dilakukan dengan baik, ada biaya-biaya yang terjadi. Akan mengeluarkan bagi perusahaan ketika sebuah proyek gagal, kemudian ketika resiko-resiko yang diidentifikasi tidak mampu diidentifikasi dengan baik, perusahaan itu atau organisasi akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dampaknya besar banget ya. Entah itu proyeknya gagal, keuntungan perusahaan akan menjadi hilang, uang yang dikeluarkan oleh perusahaan itu menjadi bisa dibilang bertambah dan sebagainya. Itu adalah dampak-dampak yang terjadi. Ini saya ambil dari data dari Project Management Institute ya. Nah, apa sih project teman-teman? Pasti teman-teman bolak-balik kemarin dari sesi awal saya menyampaikan bahwa ada project gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara sebuah project teman-teman ya, project itu adalah sesuatu sebuah kegiatan temporary istilahnya ya. Dan dia tujuannya adalah menghasilkan sebuah produk, menghasilkan sebuah layanan, atau menghasilkan sebuah sesuatu.
Dan ketika kita berbicara masalah project, teman-teman, itu ada start atau ada awal dan ada akhir dan skopnya. Ya, jadi ketika kita project, oke ini ada sebuah project ya, kita akan mulai tanggal 1 Agustus sampai misalnya 31 Desember misalnya, ada waktu 4 bulan. Skopnya, ruang lingkupnya adalah sekian, kemudian sumber daya sekian misalnya dan sebagainya. Sehingga kita punya waktu di sana. Ya, jadi mengindikasikan sebuah proyek itu ada waktunya, kemudian ada kapan mulainya, kapan berakhir, ya, ada biayanya keluarkan berapa, ada uang klubnya dan sebagainya. Nah, itu menjadi batasan kita. Dan ketika kita berbicara resiko, teman-teman, dan kita harus tahu ada resiko yang harus kita pahami, jangan sampai proyek tersebut misalnya ketika diumumkan bahwa berakhir pada tanggal 31 Desember misalnya, jangan sampai resiko yang ada itu membuat dia menjadi mundur. Karena ketika sebuah proyek mundur, mungkin ketika mundur seminggu atau bahkan 1 bulan, itu dampaknya luar biasa. Dampak dari sumber daya, dampak dari biaya, dan sebagainya. Nah, di dalam kurun waktu 4 bulan itu, kita harus mampu mengidentifikasi resiko-resiko apa yang akan terjadi. Sehingga ketika resiko itu mampu kita identifikasikan, kita mampu mengatasi resiko tersebut. Seperti yang saya sampaikan di sebelum UTS kemarin, adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi resiko. Nah, di sini konteksnya adalah dalam sebuah proyek. Ya. Dan proyek itu unik, teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomong proyek, kalau teman-teman bekerja dalam sebuah perusahaan, mungkin ada sebuah proyek khusus, misalnya proyek pengembangan software, proyek pengembangan perangkat lunak, proyek pengembangan infrastruktur misalnya. Jadi itu di luar sebuah rutinitas dari sebuah perusahaan. Yang itu banyak terjadi. Dan biasanya memang bisa jadi di dalam proyek tersebut menghasilkan sebuah produk, menghasilkan sebuah layanan, menghasilkan sebuah hasil yang berbeda dengan standar biasanya, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal tersebut. Ya, kalau di sini kebetulan kalau di saya kami selalu bermain dengan proyek, ya. Jadi istilahnya proyek itu istilahnya seperti tadi ada awal dan akhir, dan itu ada kurun waktunya. Ya, dan itu bukan segala sesuatu yang rutin. Jadi misalnya teman-teman, posisinya teman-teman adalah sebagai IT perusahaan yang punya job desk misalnya sebagai technical support, ya. Namun di tengah perjalanan pekerjaan, tiba-tiba misalnya perusahaan punya visi yang berbeda. Bukan visi yang berbeda ya, ingin mendapatkan sebuah opportunity untuk mengembangkan sesuatu. Oke, tahun ini karena pandemi, ya, kita memfokuskan pada proyek pengembangan infrastrukturnya misalnya, atau pengembangan digitalnya dan sebagainya. Jadi ada beberapa tahapan yang memang di luar rutinitas dan mungkin teman-teman terlibat di dalamnya. Nah, itulah dinamakan kenapa proyek itu unik. Ya, karena mungkin aja one shot ya, bisa saja proyek itu berkelanjutan, bisa juga proyek itu setelah selesai ya udah selesai gitu ya, nggak ada apa-apa lagi. Itu juga bisa menjadi seperti itu. Dan yang paling penting teman-teman ya, kenapa di sini dikatakan proyek itu menjadi unik, salah satunya adalah karena di dalam proyek itu pasti akan berhubungan dengan manusia. Ya, bisa jadi manusia itu berhubungan di dalam internal organisasi ataupun antar organisasi ya, ataupun terkait dengan beberapa hal lainnya. Dan ini yang biasanya menjadi salah satu faktor terjadinya sebuah resiko. Sehingga teman-teman harus paham di sini tentang bagaimana karakteristik manusia yang ada di dalamnya. Teman-teman juga harus paham bagaimana dengan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan tersebut dan sebagainya. Jadi ini menjadi suatu hal yang penting. Ya. Nah, ini karakteristiknya teman-teman. Jadi project itu ada awal dan ada akhir, ada start dan ada finish, poin nomor 1.
kemudian yang kedua, membuat segala sesuatu yang baru, kemudian dimulai dengan sebuah ide, dan yang keempat adalah dia bukan melakukan pekerjaan yang rutinitas. Nah, itu salah satunya bentuk project. Nah, apakah resiko itu hanya ada di dalam sebuah project? Enggak ya teman-teman ya. Jadi resiko itu juga ada bentuk macam-macam. Pekerjaan rutin pun eh, akan mungkin terjadinya sebuah resiko. Kita bisa mampu mengidentifikasi resiko dalam sebuah pekerjaan yang rutin. Namun dalam konteks pertemuan malam hari ini, saya akan memperkecil konteksnya. Di sini konteksnya adalah bagaimana mengidentifikasi resiko di dalam sebuah proyek. Karena kenapa ini saya berikan kepada teman-teman semua, karena pasti teman-teman eh, entah cepat atau lambat, teman-teman juga akan mengawali atau mengerjakan sebuah proyek. Entah itu ketika mahasiswa, ketika nanti teman-teman ketika dalam pekerjaan, dan sebagainya. Termasuk juga misalnya teman-teman mengidentifikasikan proyek nanti untuk proyek UAS. Ini juga sebuah proyek teman-teman, karena ada awalnya dan ada akhirnya. Ya, itu juga termasuk dalam sebuah proyek. Teman-teman kuliah mengerjakan proyek UAS itu juga masuk dalam sebuah proyek. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh bagaimana teman-teman mengidentifikasikan proyek itu dalam sebuah proyek manajemen, ya, supaya teman-teman bisa terhindar dari resiko-resiko yang tidak teman-teman inginkan. Nah, apa seperti itu. Nah, jadi ada 3 konsen yang harus kita pahami dari project management, yaitu ada scope-nya, ada waktunya, dan ada biaya yang harus dikeluarkan. Kenapa 3 komponen ini penting, terutama kalau kita kaitkan dengan resiko, teman-teman ya. Karena bisa saja ketika resiko itu terjadi, ya, skopnya akan kita kecilkan misalnya. Kemudian ketika ada terjadi sebuah resiko, bisa saja waktunya menjadi mundur. Ya, saya sangat jarang sekali melihat waktunya dipercepat, ya itu jarang ditemukan, tapi bisa jadi percepat karena mungkin ada kondisi eksternal yang tidak memungkinkan. Itu juga bisa terjadi. Kemudian biaya. Ini poin yang biaya itu, poin biaya dan poin waktu itu sangat erat sekali kaitannya dengan resiko. Di mana di dalam 2 poin ini, resiko sangat berperan sekali. Waktu, ketika kita gagal mengidentifikasi resiko, bisa jadi waktunya akan bertambah. Dan ketika waktunya bertambah, tentu saja akan berdampak kepada biaya juga akan semakin bertambah. Nah, jadi kita harus melihat ini, ya, jangan sampai resiko yang terjadi itu mempengaruhi waktu dan juga mempengaruhi biaya. Ya, apakah skop tidak berpengaruh pada resiko? Skop juga berpengaruh, teman-teman ya. Jadi di sini skop juga berpengaruh. Jangan sampai resiko yang ada akhirnya memperkecil skopnya. Karena tentu saja ketika skopnya semakin kecil, kita akan rugi di waktu dan biaya. Karena tentu saja akan berdampak kepada waktu dan biaya itu sendiri. Jadi ini 3 hal yang harus kita pahami. Nah, jadi ini mungkin secara umumnya eh, saya akan memperlihatkan sebuah video sederhana tentang apa itu sebuah project ya. Tadi kelewatan. Nah ini.
Emang nggak ada suaranya ya? Oh, nggak ada suaranya ya? Nggak ada, Pak. Oh, oke. Sebentar. Bentar ya, saya coba ini dulu. Oke. Oke. Oh iya, ini lupa saya centang. Oke, saya coba ulang lagi ya. Include computer sound. Kalau suaranya kan ya? Keluar, Pak. Oke. Saya ulang lagi ya. We'll go out for pineapple, my little bubbly-headed bubbly-boo. Skipper, look. Analysis. It looks like a small incandescent bulb, designed to indicate something out of the ordinary, like a malfunction. I find it pretty and somewhat hypnotic. That too, sir. Right. Rico. Manual. Problemo solved. Sir, we may be out of fuel. What makes you think that? We've lost engine 1. And engine 2 is no longer on fire. Buckle up, boys. Don't look dull. This might get hairy. Attention! This is your captain speaking. I've got good news and bad news. The good news is we'll be landing immediately. The bad news is we're crash landing. Wake up, it's air travel. We know you have no choice whatsoever. But thanks again for choosing Air Penguin. Raise your arms, Murray. It's more fun when you raise your arms like this. I can fly. Oh, I like that one. That's a good one. It works on many levels, sir. You guys are a bunch of suck-ups. That too, sir. Absolutely. Hey, stations. Stage 1, go. Oh, no. What have I done? Come on, take the bait. What happened? What's going on? Look at the poor little guy. Is it dead? Stage 2, go. I will give him the kiss of life. Rico. Rico. Reverse. Yeah. Use it. Stop! Ya, tadi menggambarkan teman-teman semua tuh diambil dari sebuah film ya, film kartun. Tapi di situ teman-teman bisa menggambarkan bahwa yang pertama itu adalah bagaimana menangani sebuah bukan kesalahan ya, tapi sebuah hal yang terjadi di tengah-tengah dan tim tidak mampu menangani sebuah resiko dan akhirnya proyek itu gagal. Jadi di situ diperlihatkan yang pertama itu adalah
mereka tidak mampu melihat berbagai macam kemungkinan, mereka tidak mampu melihat sebuah identifikasi sebuah resiko yang ada, sehingga ketika sebuah resiko terjadi, mereka tidak mampu melihat itu untuk mencari sebuah solusi. Dan akhirnya proyek itu gagal. Ya, walaupun mungkin kita keluar dari sebuah proyek, ya, kita keluar dari sebuah proyek pun itu dianggap sebuah kegagalan. Nah, kalau yang kedua, itu lebih kepada salah satu beberapa komponen bagaimana bagaimana proyek itu mampu berhasil. Karena ada hal komunikasi, ada hal teamwork, dan sebagainya. Nah, jadi secara tidak langsung teman-teman, ketika kita mampu mengidentifikasi resiko, ya, ketika kita mampu melihat mampu mengatasi resiko-resiko yang ada, nah disitulah kita bisa mampu mengatasi hal-hal yang mungkin terjadi, sehingga kita bisa melihat membuat sebuah proyek itu mampu berhasil ke depannya. Nah itu adalah suatu yang terjadi. Nah kemudian ini adalah tentang konsep, atau bukan konsep ya, ini kesimpulan dari sebuah proyek ya. Ada temporary, dia unik, ya, punya start, punya akhir, punya scope, ada stakeholder, ada resource, dan ada budget. Dan ini yang sangat mempengaruhi dari proyek itu sendiri. Dan hal ini teman-teman yang harus teman-teman pahami untuk mampu apa? Untuk mampu melihat sebuah resiko. Ya, jadi ini beberapa komponen-komponen yang mampu teman-teman gunakan untuk melihat sebuah risiko itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada sebuah inisiasi dan sebuah project management. Jadi, kalau kita lihat di dalam sebuah project management, di dalam sebuah proses, akan ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan inisiatif, ya, initiating atau tahapan di awal. Kemudian ada tahapan planning. Kemudian dari planning itu kita akan melakukan sebuah eksekusi, di mana di dalam eksekusi itu kita akan selalu melakukan namanya monitoring dan controlling, sehingga itu nanti akhirnya adalah closing. Nah, pertanyaannya adalah di manakah peranan ada resiko itu sendiri? Ya. Resiko yang pertama adalah kita harus mampu mengidentifikasi resiko di dalam tahapan 2 ini di awal, yaitu di dalam initiating dan juga di dalam planning. Ketika kita melihat atau mengembangkan sebuah proyek, ketika kita masih dalam tahap perencanaan, kita juga harus tahu resiko-resiko apa yang akan terjadi. Ya, kita mampu mendefinisikan atau mengidentifikasi resiko-resiko apa yang akan terjadi. Jadi, sesi define resiko kemarin atau sebelum UTS kemarin, itu biasanya akan diterapkan di posisi di awal sini, yaitu di initiating dan di planning. Nah, ketika sebuah proyek itu sudah berjalan, atau dalam hal ini adalah executing, bagaimana memantau supaya resiko tersebut yang sudah kita identifikasikan di awal itu tidak terjadi? Itu ada di sisi monitoring dan controlling. Jadi monitoring itu menjaga ketika resiko terjadi kita sudah tahu, dan bagaimana kita mengontrolnya supaya resiko itu tidak menjadi besar dan akhirnya berdampak kepada executingnya. Kalau teman-teman lihat di dalam video tadi, posisi mana dia tidak bisa berjalan dengan semestinya, yaitu di posisi monitoring dan controlling. Dia tidak mampu berjalan dengan baik. Karena ketika terjadi sebuah permasalahan dan terjadi sebuah resiko, di situ dia peranannya tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga dia tidak mampu mengidentifikasi sebuah resiko dan akhirnya berdampak kepada apa? Project fail. Ya. Jadi itu beberapa tahapan yang paling penting di sini teman-teman, supaya teman-teman bisa memahami bahwa resiko kita bisa mengidentifikasi ada di mana saja, di awal, di dalam initiating dan planning, sampai di dalam tahapan monitoring dan juga controlling itu sendiri. Nah,
Saya tidak akan bahas secara detail bagian ini, teman-teman. Nanti teman bisa lihat, karena ini lebih kepada initiating, kemudian kepada planning, gitu ya, controlling dan sebagainya. Saya akan masuk kepada bagaimana kita mampu menurunkannya kepada sebuah tools yang akan saya gunakan kepada teman-teman di sini. Di sini saya menggunakan sebuah tools, teman-teman, namanya One Page Project Management. Di sini nanti teman-teman akan saya kasih template ya, nanti teman-teman bisa mencoba berlatih di sana. Apa sih One Page Project Management atau yang biasa kita sebut dengan OPPM gitu ya. Ini sebetulnya sudah lama banget ya, saya lupa tahun berapa, tahun 90 atau tahun 2000 ya. Ini sebetulnya ada sebuah metode yang dikembangkan oleh Craig Campbell dan Mick Campbell ya. Dia bukan menyederhanakan ya, sebetulnya dia menyimpelkan sebuah konsep project management menjadi dalam sebuah halaman. Halaman ini adalah sebuah halaman Excel. Ya, jadi akan ada beberapa step yang akan dia gunakan di sana, dan nanti salah satu stepnya itu adalah bagaimana mengidentifikasi sebuah resiko. Nah, jadi OPPM itu sebetulnya adalah sebuah bentuk communication tool. Jadi istilahnya kalau tadi teman-teman lihat di dalam sebuah video, salah satu kunci keberhasilan sebuah proyek adalah di dalam hal komunikasi. Nah, OPPM ini adalah menjadi salah satu tools komunikasi yang cukup baik, yang paling sederhana, yang bisa digunakan untuk menginformasikan sebuah proyek kepada stakeholder. Dan dia bentuknya secara visual. Ya, jadi mungkin ini seperti sebuah kanvas gitu ya, atau sebuah layout yang bisa membantu kita atau membantu orang yang terlibat di dalam sebuah proyek untuk melihat proyeknya itu seperti apa sih gitu ya. Daripada kita bercerita, kita menulis, tapi kalau kita tampilkan dalam bentuk visual, biasanya akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, itu salah satu fungsi daripada OPPM itu sendiri. Jadi, apakah bisa dikatakan OPPM itu alat bantu? Ya, ya tentu bisa. Jadi, OPPM itu adalah sebagai alat bantu untuk mengkomunikasikan sebuah tools, ya, sebuah tools tentang project itu sendiri. Nah, ada 5 komponen dari OPPM itu sendiri, ya. Yang pertama tentu saja adalah tahapannya. Ya, jadi kalau dalam sebuah project pasti ada sebuah tahapan yang dinamakan dengan task. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah proyek, langkahnya apa saja ya, tahapannya apa saja ya. Ada tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat, dan sebagainya. Jadi yang pertama itu adalah task, komponen pertama itu task. Jadi ibaratnya di dalam sebuah proyek ada tahapan apa yang harus kita lakukan. Tahapan pertama ngapain dulu, tahapan kedua ngapain, ketiga ngapain, keempat ngapain, dan akhirnya sampai terakhir. Dan yang paling penting di dalam tahapan itu lebih kepada how, bagaimana sih kita mengeksekusi sebuah proyek. Dan tahapan itu bisa diukur, ya. Dan setiap tahapan teman-teman itu mengandung 4 komponen. Jadi kenapa gambarnya seperti ini? Karena di dalam sebuah task tersebut itu dia akan mengandung 4 komponen. Komponen pertama adalah ada tujuan. Setiap tahapan itu punya tujuan, ya. Jadi tujuan tahapan ini apa sih sebetulnya? Itu yang pertama. Dan kedua, tahapan itu punya waktu, punya jangka waktu. Jadi tahapan pertama ada tujuannya apa, jangka waktunya berapa lama. Misalnya proyek besarnya 3 bulan, tahapan pertamanya adalah menginisiasi atau membuat desainnya dulu, jangka waktunya adalah 10 hari misalnya atau 2 minggu. Nah, itu sebagai contohnya. Kemudian di dalam task tersebut dia pasti punya yang namanya biaya. Ya, biayanya berapa yang dia keluarkan. Dan tentu saja ada yang bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah owner. Nah, itu yang kita pahami.
Jadi ada 5 komponen yang kita pahami di dalam OPPM atau sebuah project ya. Yang pertama ada tahapan, di dalam tahapan itu ada tujuannya, kemudian ada timeline-nya, ada biaya yang harus kita keluarkan, dan ada orang yang bertanggung jawab. Nah, itu dulu yang kita pahami teman-teman, 5 komponen dari OPPM. Yang semua terpusat kepada sebuah task, atau bisa dibilang kepada sebuah tahapan di sini. Kemudian setelah itu ini bentuk template-nya. Ya, nanti akan saya kasih Excel-nya, di teman-teman tinggal mengisi aja. Di dalam Excel tersebut ada contohnya, nanti teman-teman bisa mengganti langsung daripada contoh tersebut ya, itu ada hanya sebagai sebuah contoh. Nanti teman-teman tinggal bikin sheet baru aja di dalam Excel tersebut gitu ya, tadi tinggal dibuka aja. Nah, jadi kalau tadi teman-teman lihat di sini ada task ya, itu ada task di sini. Kemudian task itu berkaitan dengan timeline ya. Kemudian berkaitan dengan siapa yang terlibat di dalam task tersebut, ada biaya dan ada objektif, gitu ya. Jadi di dalam sebuah proyek kita harus tahu dulu langkah-langkahnya seperti apa. Setelah kita pahami ini semua, teman-teman, tahapannya apa, waktunya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, biaya berapa, tujuannya bagaimana. Setelah itu kita baru akan menentukan resikonya. Nanti akan ada di tahapan selanjutnya. Nanti kelihatan resiko itu dituliskan di bagian ini. Ini tahapan risknya sebetulnya. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana mengisinya ya tahapannya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nanti bentuknya Excel, tinggal teman-teman isi. Ya, ini adalah tasknya. Kemudian ini adalah timeline-nya. Kemudian ini adalah owner-nya, kemudian ini adalah biaya, dan ini adalah objektif. Nah, resiko ada di mana? Resiko ada di sini. Ya, jadi ketika kita sudah tahu di sini, kita bisa melihat resiko apa yang bisa terjadi di dalam sebuah proyek tersebut. Nah, di sini adalah waktunya kita mengidentifikasi resiko. Kita boleh mengidentifikasi risiko sebanyak mungkin kita mampu mengidentifikasi. Ya, tinggal nanti kita berikan kode mana yang warna merah, warna hijau, warna kuning, biasanya seperti itu. Kalau merah itu adalah risiko yang memang high, ya, yang harus dihindari. Kemudian risiko kuning yang mungkin sedang, dan yang paling hijau itu mungkin risiko yang bisa diterima misalnya. Jadi kadarnya bisa kita lihat. Nah, ini ada langkahnya. Nah, kita akan lihat bagaimana mengisinya. Ya, ada sekitar 11 atau 12 langkah di sini, saya lupa. Nah, ini step pertama. Ya, teman-teman. Jadi, step pertama yang harus teman-teman isi adalah teman-teman akan mengisi yang paling atas, yaitu proyeknya seperti apa. Ya. Nanti teman-teman bisa mengambil contoh proyek apapun ya untuk pengisian contoh pengisian di Excel-nya. Jadi langkah pertama, tahapan pertama di atas itu teman-teman bisa tulis nama proyeknya apa, kemudian dimulai tanggal berapa di sisi kanan, siapa leadernya, dan apa tujuan dari proyek keseluruhan. Itu diisi di paling atas. Jadi nama proyeknya apa, dimulai tanggal berapa, kemudian siapa yang menjadi lead, nanti mungkin teman-teman bisa mengisi salah satu dari teman-teman misalnya, kemudian apa tujuan dari proyek tersebut. Jadi dituliskan di bagian atas. Itu ya. Kemudian yang step kedua adalah siapa saja yang terlibat. Nah, di sini nanti teman-teman akan diisi timnya siapa saja. Nanti mungkin teman-teman bisa mengisi dari tim dari teman-teman. Ya, kalau ada yang di luar dari itu silakan ditulis di sini namanya siapa saja. Ya. Jadi step kedua adalah siapa saja yang terlibat di dalam proyek tersebut. Kemudian yang ketiga, ini adalah matriknya. Ini adalah default ya. Jadi istilahnya ada major task, ada objektif, ada summary, ada biaya, ada target date. Nanti itu sudah ada di dalam Excel-nya, teman-teman mungkin tidak perlu mengubahnya karena itu sudah default-nya. Kemudian yang keempat adalah project objektif. Ya, jadi
Kalau di sini ini mungkin lebih kasarannya kalau di atas tuh visinya, kalau di bawah tuh ada misinya. Kasarannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada sebuah proyek tujuan secara besar ya, tapi tujuan secara besar itu mungkin dibagi menjadi beberapa tahapan. Dan di sini misalnya tujuannya dibagi menjadi tiga bagian. Kalau ini kan objektif secara besarnya, namun di sini dipecah menjadi 3 bagian lagi. Kan kalau visi seperti itu ya teman-teman ya, visinya menjadi besar, kemudian untuk mencapai tersebut ada beberapa hal yang harus kita capai. Nah ini objektifnya ada di bagian sini. Kemudian tahapannya, ya teman-teman bisa mengisi tahapannya seperti apa di dalam proyek tersebut ya. Jadi di sini bisa teman-teman tuliskan ya beberapa jumlah tahapannya tergantung teman-teman semua. Ya jumlahnya tergantung tahapan-tahapan berapa saja yang teman-teman identifikasikan. Di sini mulai dari tahapan paling awal, perencanaan juga termasuk sampai sebuah tahapan sebuah proyek itu dikatakan closing. Ya, jadi mulai dari 0 sampai selesai itu dituliskan semua di dalam meja task yang ada di atas. Di dalam hari seperti ini. Nanti setelah ini saya akan buka file Excel-nya supaya teman-teman bisa melihat. Kemudian di dalam task ini, di dalam tahapan di sini, teman-teman coba konekkan dengan objektifnya. Ya. Oh, ini bagian ini kayaknya sesuai dengan objektif nomor 1. Ini sesuai dengan objektif nomor 2. Ya. Bisa salah satu, bisa juga dua-duanya. Nanti teman-teman tinggal pilih ya mana yang sesuai dengan objektif yang ada. Bisa salah satu objektif atau bisa tiga-tiganya. Ya, atau mungkin kalau teman-teman menuliskan 4 ya, berarti ada 4 misalnya. Itu tergantung. Nanti teman bisa kasih centang, bisa kasih bulat, itu kode-kodenya tergantung teman-teman semua. Kalau di sini kita pakai bulat supaya menggampangkan saja sebetulnya. Itu step ke-6, bagaimana kita menghubungkan antara task yang ada dengan objektif yang ada. Step ke-7 itu adalah target waktu. Di sini sebagai contoh itu targetnya adalah bulanan. Apakah mingguan boleh nggak? Boleh. Apakah harian boleh nggak? Boleh. Apakah kuartal per 2 bulan atau 3 bulan? Boleh. Ini menyesuaikan dengan target proyek teman-teman. Ya. Jadi karena ini proyeknya 1 tahun, misalnya ini dimulai dari Januari sampai Desember, sehingga dia memiliki target bulanan. Kalau sebuah proyeknya misalnya cuma 3 bulan, misalnya teman-teman mau 2 mingguan atau 1 mingguan, itu juga boleh, terserah sebetulnya. Jadi pembagian waktunya di sini itu terserah bagaimana sesuai dengan proyek masing-masingnya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman hubungkan. Jadi misalnya tahapan pertama itu adalah waktunya kapan, tadi dihubungkan ya. Jadi di sini kan kalau di sini menggambarkan oh ini dilakukan pada Juni misalnya, ini dilakukan pada Februari dan sebagainya. Jadi dikonekkanlah antara tahapan itu dengan waktunya. Itu step ke-8. Ya, jadi tinggal dihubungkanlah istilahnya sebetulnya. Kemudian step ke-9 itu menghubungkan dengan tanggung jawabnya siapa. Jadi misalnya tahapan pertama itu tanggung jawab si A misalnya. Kemudian step kedua tanggung jawab siapa. Di sini ada A, B, C, D teman-teman. Jadi tanggung jawab itu semakin dia paling tinggi, misalnya A, itu tanggung jawabnya semakin besar. Untuk tahapan kedua itu PIC-nya adalah di sini namanya Dennis misalnya, ya. Kemudian dia punya tim misalnya di sini namanya Wayne atau Klaus misalnya. Ya, jadi kalau A itu koordinatornya lah misalnya. Kalau dia posisinya sama bisa BB gitu ya, atau A, B, C, D misalnya. Kalau tulisannya A, B, C, D berarti itu adalah levelnya. A paling tinggi, kemudian B nomor 2, C nomor 3, D nomor 4. Ya, itu tingkatan daripada owner-nya atau prioritasnya di sana. Kalau dia
cuma punya koordinator dan 3 anggota, ya berarti A, kemudian BBB yang lain. Sebagai contoh misalnya kayak gini, ya. Ini koordinatornya A, anggotanya adalah B, B, dan B. Jadi levelnya sama. Nah, itu prioritasnya. Jadi siapa yang bertanggung jawab kepada tahapan-tahapan yang ada, ya. Nah, kenapa seperti itu nanti akan kelihatan kita mampu mengidentifikasi risikonya seperti apa, itu terlihat banget. Nah, kemudian step ke-10 ya teman-teman, itu lebih kepada resiko apa yang akan terjadi. Nah, di sini teman-teman akan menuliskan ini resiko-resiko apa yang terjadi. Di sini di bagian ke step 10, subjective task. Itu adalah teman-teman mengidentifikasikan resiko-resiko apa yang terjadi. Dan ketika itu resiko itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Nah, di sini peranan nomor 10 adalah resiko itu ada di poin nomor 10. Kemudian setelah itu biaya, ya teman-teman, nanti teman-teman bisa melihat biayanya tidak perlu detail, tapi dikelompokkan misalnya tahap desain berapa juta misalnya, implementasi berapa juta, sampai apa kemudian testing berapa juta, misalnya seperti itu ya. Jadi lebih kepada biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian yang ke-12 itu adalah summary, ya. Summary-nya ini biasanya summary keseluruhan, di sini dituliskan misalnya proyek akan dimulai tanggal berapa, tanggal berapa. Kemudian secara keseluruhan memakan biaya berapa misalnya, dan outputnya berapa. Ini lebih kepada kesimpulan saja ke step 12. Nah, jadi itu adalah 12 stepnya adalah seperti itu. Nah, di situ teman-teman akan memperlihatkan adalah gimana kita bisa melihat resiko apa yang terjadi, dan ketika resiko itu terjadi siapa yang bertanggung jawab, ya. Dan di sini akan diperlihatkan ketika resiko itu terjadi, dia akan ada di posisi mana saja, ya. Sehingga kita bisa melihat ketika itu terjadi apa yang harus dilakukan. Nah, itu harapan seperti itu. Nah, saya akan coba buka filenya supaya teman-teman bisa lihat. Ya, sebentar. Ya, ganti file terlebih dahulu. Sebentar. Nanti filenya akan saya kasih juga kepada teman-teman semua. Sebentar. Saya buka filenya dulu. Nanti itu akan menjadi latihan buat teman-teman semua. Bentar ya. Nah. Bentar. Ya. Nah, nanti ini nanti akan saya kasih filenya teman-teman semua. Jadi nanti file ini silakan teman-teman ganti ya sesuai dengan teman-teman semua. Ya, ini template ya. Jadi nanti masing-masing kelompok akan membuat, kemarin ada 4 kelompok masalah ya. Berarti masing-masing kelompok akan membuat satu file ini ya. Proyeknya bebas ya, karena ini cuma latihan saja, jadi teman-teman silakan mendefinisikan proyeknya seperti apa. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, di sini yang di atas teman-teman akan mengisi dulu nama proyeknya apa ya, kemudian tanggal pengisiannya kapan, kemudian project manajernya siapa, sebagai contoh saya misalnya, kemudian ada tujuan proyeknya apa. Ya, ini yang pertama. Kemudian step kedua, teman-teman menuliskan timnya siapa saja. Nah, ini teman-teman dituliskan timnya siapa saja. Default-nya adalah 4, ya, tapi nanti teman-teman mau nambahkan 3 di-insert saja, nggak ada masalah. Kemudian setelah itu dari objektif yang pusat ini, teman-teman lihat ya dibagi menjadi beberapa objektif. Di sini ada 3 objektif yang menjadi satu acuannya. Setelah itu, ya karena ini adalah lomba inovasi, contohnya saya membagi menjadi 3 bagian. Ada perancangan, pelaksanaan, sama evaluasi. Itu 3 bagian besar, dan masing-masing itu ada tahapannya. Nah, ini tahapannya.
Ya, ini sebagai contoh teman-teman ya, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan. Ini jangan dipakai ya, ini hanya sebagai contoh saja. Nanti tinggal di-copy, tinggal teman-teman buka sheet baru, nggak ada masalah. Setelah ini tahapannya dibuat ya, kemudian dibuatlah waktunya. Ini kebetulan dimulai dari Februari sampai Desember. Dan nanti tinggal disesuaikannya dia. Ini ada di bulan apa, segala macam, tinggal diisi. Termasuk di sini ownernya siapa ya, A, B, C, berarti A itu koordinatornya, kemudian punya anggota B, dan B itu punya anggota lagi C ya. Ini bisa saja cuma A dan B ya, bisa saja A, B, C, C ya dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting adalah setelah ini krisis semua, nah ini resiko apa yang terjadi ya. Ketika resiko itu terjadi, resiko itu bisa terjadi pada waktu apa. Dan di sini ada hijau, ada kuning, ada merah. Kalau merah itu bahaya, ya, karena itu jangan sampai terjadi. Jadi istilahnya yang patut diperhatikan, ya. Kalau kuning itu istilahnya dia sosok di tengah, tapi juga kita harus perhatikan juga. Dan yang hijau itu adalah bisa diterima. Ya, jadi ketika di sini karena ini lomba ya, pengumpulan submission ternyata masih kurang, itu bisa diperpanjang dan itu bisa ditoleransi, resikonya bisa ditoleransi. Namun ketika terjadi pemahaman peserta kurang, nah itu hal yang patut kita perhatikan. Nah, jangan sampai adalah kualitas proposal menurun dibandingkan sebelumnya, dan itu menjadi raport merah, dan itu resiko yang harus kita jaga ya, jangan sampai terjadi. Nah, sehingga kita bisa paham resiko-resiko apa yang akan terjadi. Nah, di sini kemudian ada biaya ya, nanti biaya di sini ada sebelah kanannya, teman tinggal ngisi aja pengelompokannya seperti apa, nanti ini akan otomatis sebetulnya. Nah, ketika teman-teman mengerjakan ini, gitu ya, ini adalah salah satu cara bagi kita untuk mengetahui resiko apa yang terjadi ke sini, dan ketika resiko ini terjadi, itu akan berdampak seperti apa. Ya, karena ketika submission-nya diperpanjang, otomatis waktunya akan bertambah misalnya. Dan ketika kualitas proposal menurun dari lomba inovasi, ternyata itu pengaruhnya besar banget karena tujuannya kan menjadi tidak tercapai. Nah, ini adalah satu cara ketika itu terjadi. Dan ketika ini terjadi, teman-teman bisa mampu mencari sebuah solusi apa yang akan kita lakukan ketika ini terjadi. Ya, sehingga proyek tersebut tidak gagal. Nah, ini sebagai sebuah latihan sederhana, teman-teman. Yang mungkin kesannya sederhana, tapi ini bisa dipakai di dalam sebuah proyek apapun, ya. Ini kelihatannya simpel, tapi memang butuh pemahaman dari kita semua di dalam sebuah proyek. Ya, nah, saya akan kasihkan filenya, ya. Jadi sebentar, saya akan infokan filenya di sini, ya. Bentar. Belum masuk, sebentar. Nanti saya juga akan taruh filenya di e-learning ya, sama untuk lama ini supaya lebih cepat saya taruh di kolom chat, bentar lagi proses ya, mungkin nanti supaya teman-teman juga bisa sambil latihan ya. Kalian slide-nya aja sebentar. Ya, jadi tugas teman-teman semua adalah teman-teman akan membuat sebuah proyek sederhana. Proyeknya apapun boleh, ya, bebas, ya, sesuai dengan kelompok masing-masing karena dibuat latihan. Dan nanti proyek tersebut akan teman-teman tuangkan di dalam file itu, file OPPM yang sudah saya taruh di kolom chat, ya. Nanti jika teman-teman isi, ya, nanti
yang paling penting adalah fokusnya adalah ke dalam bagaimana teman-teman mampu mengidentifikasi resikonya, gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Saya juga taruh slide saya tadi supaya teman-teman juga bisa melihat bagaimana mengisi step by step-nya, ya. Dan nanti saya kasih waktu 1 minggu, jadi dikumpulkan di Rabu minggu depan, nanti tinggal disubmit aja di e-learning, nanti saya akan buatkan submission di sana. Ya, jadi ini menjadi sebuah latihan teman-teman bagaimana sih kita mampu mengidentifikasi resiko dalam sebuah proyek. Ya, bukan berarti resiko itu hanya terjadi dalam sebuah proyek aja teman-teman, tapi dalam semua kegiatan pasti ada. Namun konteks untuk malam hari ini, untuk materi kali ini adalah bagaimana ketika kita dalam sebuah proyek kita mampu mengidentifikasi sebuah resiko. Ya, itu sebagai bentuk latihannya. Ya, karena proyek itu temporary dan itu dia ada sebatas waktu. Dan proyek itu bisa saja lingkupnya kecil, lingkupnya besar, itu juga bisa. Nah, ini ya sebetulnya sebagai sebuah latihan bagi kita, bagaimana sih kita mampu mengidentifikasi sebuah resiko dalam sebuah proyek sederhana. Ya. Karena ketika kita sudah mampu mengidentifikasi sebuah resiko di dalam sebuah proyek sederhana, kita akan mampu mengidentifikasi resiko dalam bentuk yang lebih besar. Nah, itu sebagai bentuk latihannya adalah di sini. Ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan dalam mengisinya, nanti bisa kontak saja. Di situ udah ada contohnya, ya. Tapi tolong jangan gunakan contoh itu sebagai tugasnya, ya. Tapi silakan teman-teman gunakan proyek yang lain sesuai dengan mungkin teman-teman lagi ngerjakan proyek, ya. Proyek mata kuliah sebagai contoh juga boleh, ya. Jadi bebas, karena ini sebagai latihan saja. Ya, karena fokusnya jadi stepnya itu bisa teman-teman teman-teman lakukan terlebih dahulu. Yang paling penting adalah sebelum kita mampu mengidentifikasi resiko yang terjadi, kita harus tahu dulu tahapannya seperti apa. Kita harus tahu dulu timeline-nya seperti apa. Kita tahu dulu biayanya berapa. Karena ketika setelah itu kita tahu, kita mampu mengidentifikasi resiko dan kita juga akan tahu dampak ke belakangnya seperti apa. Nah, itu harapannya adalah kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman di sesi kali ini, ya. Saya mau download attendance dulu, ya. Oke, semoga teman-teman bisa memahaminya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kontak saya secara langsung. Ya, karena biasanya ketika mengerjakan di dalam template-nya baru kelihatan gitu ya, kesulitannya baru kelihatan. Dan tadi seperti saya sudah sampaikan di awal, teman-teman juga mulai memikirkan tahapan selanjutnya dari proyek UTS-nya, supaya teman-teman juga bisa memulai langkah-langkahnya seperti apa. Nanti detailnya akan saya sampaikan pada saat hari Senin. Ya. Itu mungkin dari saya, teman-teman jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, karena tadi beberapa hari ini juga ada dosen dari Prodi Teknik Elektro juga yang sudah pergi meninggalkan kita dari UIB, ya cukup banyak setiap hari. Hari ini angka yang kena COVID tadi sebelum kelas saya baca sangat tinggi sekali, 50.000 sekian. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, ya, jaga imun teman-teman supaya kita tetap semua selalu dalam lindungan kesehatan. Mungkin itu aja dari saya teman-teman, tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat malam semuanya.